teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Banyak yang mengira keduanya terpisah, padahal keduanya saling menguatkan sebagai akar dari pohon. Filsafat ilmu adalah akarnya yang memberi kekuatan, sedangkan pendidikan adalah batang dan dahannya tempat ilmu itu tumbuh dan berbuah. Saya akan uraikan mulai dari peran filsafat, peran pendidikan, konsep filsafat sebagai pisau analisis, hingga contoh nyata penerapannya. 1. Peran filsafat ilmu sebagai pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas mutu agar pendidikan benar-benar layak disebut ilmu, bukan sekedar kebiasaan. Ada 3 hal yang diperkuat. Pertama, eksistensi. Filsafat mengidentifikasikan apa itu pendidikan, apa objeknya, dan tujuannya apa. Ini membuat pendidikan punya kedudukan yang jelas dan sah sebagai ilmu pengetahuan. Kedua, kalimat keilmiahan. Filsafat memastikan segala teori, metode hingga kebijakan pendidikan disusun secara rasional, sistematis, dan teruji. Tidak ada aturan cara mengajar yang dibuat sembarangan. Semuanya harus punya dasar pemikiran yang kuat. Ketiga, nilai-nilai filsafat memberi arah moral. Ilmu pendidikan tidak hanya secara kecerdasan, tapi juga bicara kebaikan. Filsafat menjamin bahwa ilmu yang disampaikan itu bermanfaat, beretika, dan tidak merugikan manusia. Jadi filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berada di jalur yang benar, ilmiah, dan bermartabat. Kedua, peran pendidikan bagi perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat dua arah. Jika tadi filsafat melandasi pendidikan, maka pendidikan juga memperkuat dan mengembangkan filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu awalnya hanya berupa pemikiran atau teori. Nah, pendidikan menjadi tempat uji dan wadah penerapan teori tersebut. Ketika teori filsafat diterapkan dalam dunia pendidikan, kita bisa melihat apakah teori itu cocok, berhasil, atau justru ada kekurangannya. Selain itu, tantangan-tantangan baru di dunia pendidikan, misal dampak teknologi, perubahan karakter anak, atau masalah sosial, menjadi bahan kajian baru bagi filsafat. Pendidikan memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir, menjawab tantangan zaman, dan melahirkan pemikiran-pemikiran baru agar tetap relevan. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi wacana kosong yang tidak pernah teruji kebenarannya. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membeda masalah pendidikan? Sebutan ini diambil dari 3 cabang utama filsafat ilmu yang kita gunakan untuk meneliti akar masalah, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, pisau yang membedakan hakikat. Kita bertanya, apa hakikat anak didik? Apakah mereka wadah kosong atau makhluk aktif? Jawaban ini menentukan cara kita memperlakukan mereka. Jika kita paham anak itu unik, maka kita tidak akan mengajar dengan cara kaku yang sama untuk semua. Yang kedua, epistemologi, pisau yang membeda cara mendapatkan ilmu. Kita bertanya, bagaimana anak belajar? Apakah cukup hanya mendengar atau harus melakukan pengalaman? Ini menentukan metode mengajar kita. Ketiga, aksiologi, pisau yang membeda nilai dan tujuan. Kita bertanya, untuk apa ilmu ini diajarkan? Apa gunanya bagi mereka hidup? Ini menjamin apa yang kita ajarkan punya makna dan keguna nyata. Jadi saat ada masalah seperti siswa malas belajar, kita bedah dulu pakai ketiga pisau ini. Apakah salah satu pandangan kita tentang anak, salah cara mengajarnya, atau materi yang disampaikan tidak jelas manfaatnya? Dengan begitu, solusi yang diambil akan tepat sasaran.
contoh konkret penerapan. Sekarang kita lihat contoh nyata penerapan misalnya pada kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini. Penerapan ontologi, menyusun kurikulum memandang hakikat siswa sebagai individu yang unik, punya potensi berbeda dan berkembang. Maka kurikulum dibuat fleksibel, tidak seragam, dan memberi kebebasan bergerak sesuai kemampuan siswa. Penerapan epistemologi, pandangannya berubah. Pengetahuan tidak hanya didapat dari guru bicara. Pengetahuan dianggap sah jika dialami mandiri. Maka diterapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa diminta mengamati, bertanya, dan mencoba sendiri. Penerapan aksiologi, tujuannya akhirnya jelas. Pendidikan bukan sekedar lulus ujian, tapi membentuk karakter, kecakapan hidup, dan kesiapan menghadapi dunia nyata. Contoh sederhana di kelas, saat guru mengubah cara menghukum menjadi cara mendidik lewat diskusi. Itu juga penerapan filsafat ilmu. Karena guru sadar bahwa hakikat pendidikan adalah membangun akal dan hati, bukan menanam rasa takut. Sebagai simpulan, filsafat ilmu memberi landasan, menjaga keilmiahan, dan menjadi alat bedah masalah pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi lahan yang menyuburkan dan mengembangkan pemikiran filsafat agar terus hidup dan bermanfaat. Memahami hubungan ini penting bagi kita calon pendidik, sebagai nanti kita tidak hanya mengajar, tapi mengajar dengan dasar pemikiran yang kuat, sadar nilai, dan tahu arah tujuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.